Jam hari ini jam ngantuk, betul nggak? Apalagi dingin, ya. Enaknya di mana? Tempat tidur, ya. Tapi hari ini kalian adalah orang-orang yang luar biasa karena mau belajar, ya. Mau belajar bagaimana menjadi lebih lagi dipakai oleh Tuhan, ya. Karena kita itu punya talentnya banyak sebenarnya. Ibaratnya kalau kita HP itu lebih dari seperti Android, ya. Kalau Android kan fungsinya banyak nggak? Banyak. HP Android itu fungsinya banyak, ya. Jadi bukan hanya miss call, WA, WhatsApp atau call, ya. Tapi di dalam satu HP itu ada, di dalam satu genggaman kamu bisa lihat seluruh dunia, ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang atau ada pembuat atau pencipta HP Android atau iPhone, ya, terus lihat kalau kamu cuma bisanya SMS atau WhatsApp atau call doang, kira-kira penciptanya itu pembuatnya sedih nggak? Hah? Sedih ya, karena ternyata aduh saya tidak maksimal tujuannya, ya. Karena tujuan saya kan HP ini semuanya ada di genggamannya. Kamu bisa lihat apapun itu. Tergantung dari kita yang mengaturnya. Mau yang baik atau yang jahat, ya, atau yang buruk, itu tergantung dari saya dan saudara. Dan pencipta itu sudah berikan otoritas, ya, otoritas. Jadi pencipta itu atau pembuat itu sudah berikan otoritas dari kita untuk memegang kendali itu, ya. Jadi tergantung dari siapa, ya, siapa yang mengoperasikan atau menggunakannya itu tergantung dari kita. Jadi bukan dari Tuhan, ya, karena kita yang mengendalikannya. Dan karena nggak mungkin yang pencipta itu mengawasi terus kita, tidak, itu manusia. Nah, sama dengan kita itu lebih daripada Android, ya, lebih daripada HP Android fungsinya, ya. Jadi bukan hanya satu fungsi, hanya menjadi orang Kristen saja, itu terlalu mudah menjadi orang Kristen saja. Tapi orang Kristen yang punya fungsi banyak, karena kita multifungsi, ya, kita multifungsi, bukan hanya satu fungsi. Oh, saya hanya bisa cuma ibadah doang, oke. Oh, saya hanya bisa nyanyi doang. Oh, saya hanya bisa WL doang. Tuhan itu memberikan kita kreativitas, ya, bukan hanya satu fungsi. Berapa fungsi? Multifungsi. Makanya kita perlu, kita anak-anak Tuhan itu jangan puas dengan apa yang sudah saat ini. Oh, saya cukuplah untuk menjadi anggota gereja saja, dan gak penting yang lain, gak peduli dengan orang lain, karena orang lain buatku gak penting. Yang penting saya bisa hubungan dengan Tuhan, saya ibadah, fokus dengan Tuhan. Itu betul, tapi tujuan Tuhan itu bukan hanya itu saja. Tujuan Tuhan itu adalah Tuhan ciptakan kita multifungsi, mampu melakukan apa saja yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Hanya yang menjadi persoalannya itu banyak orang Kristen yang malas belajar, malas mengembangkan potensinya, sehingga cukup dengan itu saja. Dia pikir, oh, karena saya diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Betul, bukan karena perbuatan kita. Tetapi saudaraku, bahwa tujuan Tuhan itu banyak sekali. Apa artinya? Kita multifungsi, bukan satu fungsi. Siapa yang di sini mau multifungsi? Angkat tangan, ya. Semua multifungsi, yes. Kita ingin bahwa hidup kita benar-benar menjadi meaningful, berarti penuh, ya, berarti penuh. Itu tujuan Tuhan, ya. Tujuan Tuhan dan rencana Tuhan. Oke, siapa yang di sini kemarin ikut perkemahan anak muda? Angkat tangan. Oke, ya. Masih ingat materi yang saya sampaikan? Yang pertama apa? Ya? Yang pertama masih ada ingat nggak? Hah? Ya, ada ingat? Coba anak muda ada ingat nggak? Siapa yang ingat itu materi pertama? Ingat? Ada ingat nggak? Coba angkat tangan kalau yang ingat. Hah? Anak muda ada ingat nggak? Lupa? Berarti nggak tahu kalian waktu ikutnya fokus atau tidak, ya? Oke. Yang kedua apa materinya?
Sebenarnya kalau materi yang pertama itu saya bicara tentang karakter building ya, membangun karakter. Yang kedua adalah we pray, we love in action. Artinya begini, kalian itu Kristus itu menciptakan kita agar kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi buat apa kita melayani? Buat apa kita artinya menjadi orang Kristen kalau hidupmu tidak pernah berkarakter bagus? Karena tujuan kita adalah menjadi karakter seperti karakternya Tuhan Yesus Kristus. Makanya kenapa tujuan membangun karakter? Agar apa? Karakter kita benar karakternya Tuhan. Jadi ketika generasi muda ini punya karakternya Tuhan, itu mampu dibentuk dengan apa saja yang Tuhan mau, dia pasti pasti siap, pasti sanggup. Tapi kalau karakternya tidak seperti karakternya Tuhan, itu sulit. Makanya kenapa perlu adanya pemulihan karakter? Ya, kalau pemulihan karakter kan biasanya ada teman-teman, ada anak-anak muda yang punya luka-luka, mungkin kepahitan, kebencian, permusuhan, pemberontakan. Kan itu semuanya ingin menghancurkan hidup saudara, ya. Nah, saya ingin kita lihat, saksikan tayang video ya, video ini tentang kegerakan doa dan transformasi ledakan kebangunan rohani di suatu daerah. Mungkin waktu itu kan kalian lihat tapi nggak terlalu jelas ya. Coba lihat baik-baik ya. Nah ini Al-Bolonga itu salah satu daerah yang memang seperti daerah Manado, Lamongan ya. Karena orang Kristen banyak, bahkan gereja banyak. The few kilometers will be entering the town of Amalonga. The city's 20,000 inhabitants have made a conscious choice to sever the continuum with ancestral spirit worship. As a consequence, Amalonga is today one of the cleanest, most prosperous towns in all of Sekarang menjadi kota terbersih ya. Tapi lihat sejarahnya sebelum dari kota terbersih. Nah, di Amalonga itu terlihat banyak yang gereja-gereja Tuhan. Just 12 years ago, Amalonga was a dark and dangerous place. Jadi itu daerah kekristenan tapi miskin, penuh dengan kejahatan, ya, drug, ya, narkoba. Nah, banyak orang-orang yang tergeletak. Mungkin kalian pernah lihat di Lamongan orang-orang yang tergeletak di jalan, ya, mabuk-mabuk ya. Banyak gereja kan di sini, hampir tiap minggu dia dusun ya. Sampai penjaranya penuh. Penjara penuh karena kejahatan setiap hari. Ya, kekerasan rumah tangga, perceraian, ya kan, free sex. I was raised in Missouri. My father sometimes Nah ini salah satu pastor yang punya tujuan untuk memenangkan Al-Bolonga. My parents spent what little money they had on alcohol. Jadi mereka banyak menghabiskan uang untuk alkohol. Ya, korban berhala, jimat-jimat, opo-opo ya kalau di opo-opo. Di sana ada satu berhala namanya Mas Simon yang disembah oleh orang Guatemala atau Al-Bolonga. Ya, mereka bernegosiasi banyak hal. Sebenarnya itu topeng kayu, tapi mereka yakin bahwa itu punya kuasa. Ya, jadi berhala buat mereka itu paling penting sekali. Ya, menciptakan kubu-kubu bertahan kuasa kegelapan. Ya, roh berhala benar-benar sekarang kehidupan masyarakat di Al-Bolonga meskipun mereka orang Kristen. Ya, pada masa kegelapan itu Injil tidak dapat masuk, bayangin. Gereja banyak tapi Injil, artinya bangunan gereja itu tidak menjamin bahwa Injil itu sudah dikenal oleh orang Al-Bolonga.
pembunuhan ya setiap hari. When the hammer fell, nothing happened. Ya pendeta itu hampir dibunuh karena memberitakan Injil. Delivered from death, Pastor Scott gave home his small flock in Canberra. It was time to break the stranglehold of violence. Nah mereka ada sekelompok orang bersama-sama berkumpul mulai berdoa agar terjadi satu transformasi. Ya, tidak mungkin tapi tidak berarti. Artinya setiap kita diciptakan unik dan pasti punya tujuan ya. Ya setiap Sabtu mereka berdoa. Orang-orang mulai dilepaskan, diselamatkan ya dari ikatan-ikatan dosa kegelapan ya. Berkat yang luar biasa pembangunan rohani sana terjadi. Ya setelah banyak orang-orang yang berdoa di sana, maka lawatan Tuhan terjadi, gereja-gereja Tuhan mulai terbuka, orang-orang mulai berdoa, dan pembangunan rohani terjadi di mana-mana ya. Ya mujizat terjadi ya. Orang yang sakit disembuhkan, dilepaskan, padahal udah lama mereka sakitnya. Sampai tak bisa berjalan. Udah bertahun-tahun ya. Mereka sakit dan baru keadaannya semakin parah. Karena ada harapan lagi, kami mempersiapkan pemakamannya. Bayangin berarti udah tidak ada harapan lagi hidupnya. Dan suaminya siapin pemakaman buat istrinya. Wah, bau kematian tercium di mana-mana ya. Jadi orang terikat dengan sakit yang menaun, sakit yang parah. Nah, ketika dia percaya ya, percaya kepada Yesus, bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan, mujizat terjadi. Karena ada apa? Ada orang yang berdoa, yang sehati ya. Melihat mujizat itu, akhirnya semua saudaranya bertobat. With such dramatic testimonies, hundreds began giving their hearts to Christ. When people saw that the gospel started changing lives, they started taking note. People started becoming more attracted to the gospel because they saw the transformation in individual lives. Now there are more than 24 evangelical churches in Alma, the town of just 19,000. Lebih daripada 19.000 orang yang menerima Yesus dan 6.200 orang loh gereja Mariano yang pendeta yang tadi. But the Holy Spirit's presence has not been measured by church growth alone. A walk through Ya, jadi kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah Alma itu bukan hanya untuk pertumbuhan secara rohani gereja Tuhan, tapi apa? Semua usaha penjara ditutup, terus kemudian pertanian meningkat hasilnya. Apa sih terjadi transformasi secara luar biasa ya. Penjara terakhir yang mau ditutup, kayak 4 penjara ditutup karena udah nggak ada yang berbuat jahat, ditutup. Ya. Sampai nggak ada penjara lagi di sini ditanya. Tak ada sama sekali. Bayangin, keren nggak? Bayangin dari kejahatan yang luar biasa, tiba-tiba penjara jadi kosong, ditutup. Pertanian di mana menjadi subur ya tanahnya, ya tadinya miskin. Ya, ketika mereka
penduduk sana berbalik kepada Allah, maka terjadi transformasi di segala bidang, ya. Kejahatan menurun drastis, bahkan penjara ditutup, terus kemudian pertanyaan berlipat ganda, orang ke gereja nggak usah disuruh-suruh. Gairah menyembah Tuhan itu, wah, nggak terhentikan. Sehingga gereja setiap hari penuh, ya. 1.200 orang penuh setiap minggu, ya. Orang memuji Tuhan, orang berdoa, itu nggak usah disuruh. Nggak usah dibusuk-busuk lagi. Mereka digerakkan Roh Kudus untuk datang beribadah. Nah itu kids ya, kan tahu ya, 2 kids, botolnya, botol segede lengan ya. Terus tangan. Dulu mungkin sebesar jari ya. Intrigued by the dimensions of these vegetables and the town's 1,000% Peningkatan produktivitasnya 1000%, bayangin ya. Ketika Tuhan sudah ubahkan kehidupan satu daerah, atmosfernya berubah, dan bukan hanya orang-orangnya berubah, tapi pertanyaannya pun berubah menjadi peningkatan hasilnya 1000%. Berarti dari masyarakat atau negara atau daerah yang miskin menjadi daerah yang makmur. The farmers constantly glory to the Lord, producing the bounty. Mereka bersuka cita dengan hasil panennya, ya kan? Hasil panennya selalu berlimpah. Dari 60 hari, 40 hari. Jadi dari biasa 60 hari panen, sekarang 40 hari mereka. Tuhan dahsyat ya. Mereka nggak gunakan pupuk, tapi pupuknya langsung dari Roh Kudus ya. Keren. Nah, ketika orang-orang mulai dilepaskan, akhirnya udah nggak ada lagi malas, kemalasan udah nggak ada lagi. Mereka semua bekerja, sehingga ketika orang-orang sudah bekerja menghasilkan uang ya, dan pertumbuhan ekonomi luar biasa. Ya, sungguh gitu. Bagaimana Injil mentransformasi daerah tersebut ya? Injil mentransformasi. Betapa pentingnya Injil itu, karena Injil itu adalah kabar baik. People dedicated to fervent worship and honest prayer. Traditional Stoicism has given way to heartfelt exuberance. Ada 20 gereja Protestan sangat aktif dan militan, berani dalam pujian, penyembahan, perpasan dan lain-lain. Despite their success, believers in Alma have no intention of letting up. Many fast 3 times a week and continue to assault the forces of darkness through prayer and evangelism. Ya, meskipun mereka sudah mengalami transformasi, mereka terus berdoa, doa peperangan, ya. Wah, ketika Injil sudah menyebar, transformasi terjadi gitu. Jalan-jalan penuh dengan orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan. The town's born-again mayor welcomed a crowd of almost 15,000 into the market square. They gathered to pray for a continued expansion of the gospel in their valley and around the world. The Protestant faith religious holiness and consecration. Ya, harga yang harus bayar adalah dipisahkan untuk dikuduskan. Jadi bukan lagi hal teologis. Jadi ingat ya, bukan lagi hal teologis, tapi benar-benar pekerjaan Allah. Kalau teologisnya ilmu, mempelajari tentang Allah. Karena ketika kita banyak belajar ilmu tentang Allah, akhirnya kita akan mempraktikkan hidupnya Allah dalam hidup kita. Disruptive things, and then we have a community transform, and that's a good picture to us that yes, God can do it there, He can do it in my community. God has looked at us, and we need to take advantage of this opportunity. We are a generation that God is going to be using to Ya, kami adalah generasi yang akan dipakai oleh Tuhan, oleh prosesnya Tuhan. Mereka udah biar smile ya, sukacita, Injil sudah menguasai hidupnya. Nah, haleluya ya. Nah, baru saja kita menyaksikan video yang tayangan di transformasi di Almolongah ya, di daerah Guatemala, jauh di sana ya. Dan kalau Tuhan yang disembah oleh Guatemala, orang-orang Almolongah itu pasti sama dengan yang disembah oleh orang-orang Lamuan ya. Jadi nggak ada bedanya, karena Allah yang mereka sembah pasti
sama dengan kita. Kalau kita lihat kenapa sampai terjadi satu ledakan kebangunan rohani, transformasi yang tidak disebut dengan transformasi itu perubahan secara radikal ya. Kalian lihat aja, pada waktu sebelum transformasi itu daerah Kristen, banyak gereja ya. Banyak gereja tapi kehidupannya setiap hari mabuk ya, free sex, terus apalagi perceraian, kehancuran rumah tangga. Kenapa? Ternyata ada satu kekuatan yang bukan berasal dari Tuhan. Kan kekuatan itu di dunia ini ada dua, satu kekuatan dari Allah dan yang satu lagi kekuatan dari iblis ya. Kalau dari Allah tujuannya untuk apa? Ya kan? Ya, untuk damai sejahtera bukan kecelakaan kan? Tapi kalau dari iblis tujuannya kehancuran atau kekacauan ya. Nah, sampai di sini kalian lihat video itu tadi paham nggak? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan setelah kita melihat tayangan video ini agar lawan atau daerah kita mengalami kebangunan rohani ya. Jadi ketika kalian semua mulai bergerak, anak-anak muda, orang-orang Kristen mulai bergerak dan tidak ada mustahil. Apa yang terjadi Al-Molonga bisa juga terjadi di tempat ini. Asal anak-anak Tuhan yang mau bersatu tadi bilang berdoa ya, doa. Malah ibu-ibu doa seminggu 3 kali doa puasa. Kenapa? Padahal mereka itu diikat. Artinya daerah itu kenapa terjadi ada kemiskinan, kehancuran, pemabuk-mabukan, ya kan, pembunuhan. Nah, mungkin saudara seringkali lihat di sini di Lamongan misalnya ya. Dulu aja saya pernah habis persekutuan di sini, saya pernah ditodong ya. Saya waktu itu ibadah rumah tangga, saya jalan kaki dan saya ditodong malam-malam, ya kan? Malam-malam ditodong, dimintain duit, ya, pisau diginiin. Dia bilang, saya nggak ada uang, adanya Alkitab. Oh, dia lari. Ternyata orang sini, ya, meskipun popo, tapi ternyata masih ingat Tuhan. Nah, itu nilainya, nilai plusnya ya. Jadi masih ingat Tuhan, meskipun popo, ya kan? Wah, terus, dikit, waduh. Apalagi orang sini tuh paling takut sama pendeta ya. Aduh malu, ya kan? Pernah ada satu orang ya, saya kunjungan jemaat, Pak, dia lagi ngerokok asik banget ya kan? Begitu saya masuk, Shalom, aduh langsung kaget, rokoknya belum dimatiin, langsung masuk di celana. Tahu-tahu kebakar, loh kenapa itu kebakar sampai lubang? Karena apa? Ternyata dia lebih takut sama pendeta dari sama Tuhan. Pendeta itu sewaktu-waktu ngeliat kalau ketemu, betul nggak? Saya tidak melihat apa yang kalian lakukan setiap hari, ya. Tapi kenapa banyak orang yang takut dengan yang tampak? Yang tidak tampak itu lebih bahaya. Karena yang tidak tampak itu melihat saudara semua, ya. Ada lagu sebelum itu, mata Tuhan melihat apa yang kamu buat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itu, jangan berbuat jahat. Karena apa? Yes, ya kan? Mata pembinamu, mata pendetamu, mata gembalamu tidak selalu melihat kamu, tapi Tuhan melihat kamu. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu, lakukanlah bukan untuk dirimu atau untuk manusia, tapi lakukanlah untuk Tuhan. Meskipun gembalamu, majelismu, pembimbing rohanimu tidak melihat, tapi Tuhan yang kamu sembah itu melihat. Tapi banyak orang, banyak anak-anak Tuhan lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Padahal murka Tuhan paling kalau ketemu manusia paling diomelin, paling ditempeleng ya, betul nggak? Tapi kalau murka Tuhan sudah memuncak, ya dibinasakan, ya kan? Seperti Sodom dan Gomora. Kenapa Sodom dan Gomora dibinasakan? Kenapa? Ya? Iya, memang ada dosa. Di sini juga banyak dosa. Tapi kenapa lawan nggak dibinasakan? Nah, banyak dosa juga, ya kan? Kenapa Sodom dan Gomora dibinasakan? Banyak dosa, berubah dosa. Kenapa? Karena ada orang percaya. Keluarga Lot, 4 orang percaya, ya kan? Lot, istrinya, dan dua anaknya. Tapi kenapa akhirnya dimusnahkan? Karena Tuhan mencari orang benar di situ. Orang benar itu dari 50 terus turun jadi 10. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Ya, sampai dia malaikat Jibril ya, Gabriel negosiasi.
ya sama Tuhan. Bagaimana Tuhan? Abraham negosiasi sama Tuhan ya. Bagaimana Tuhan kalau seandainya ada misalkan berapa orang? Tuhan minta 50. 45 boleh nggak? Turun lagi, akhirnya sampai yang titik terendah. Minta 10, nggak ada juga. Kenapa? Di sana ada 4 anak Tuhan yang menyembah Tuhan, tapi tidak berfungsi apa-apa. Ya, dari 4 ke 4, jadi nggak ada pertumbuhan jiwa, malah kejahatan semakin meningkat. Dan apa fungsinya keluarga Lot? Nggak ada fungsinya. Fungsi keluarga ada fungsinya. Harusnya dengan keadaan keluarga Lot bisa mengubah Sodom dan Gomora dari tingkat kejahatan tinggi menjadi turun. Bahkan yang sangat disayangkan, orang-orang di sana, keluarga Lot, 2 anaknya itulah pelaku kejahatan. Tidak bertobat. 4 orang benar, tapi pelaku kejahatan 2. Hanya Lot istrinya, dan hanya Lot yang mungkin nilai imannya lebih tinggi. Dan istrinya pun orang yang hedon. Ya, kalau sini yang sosialita lah ya. Jadi kalau suka pamer tas yang mahal-mahal ya kan? Jadi itu hedon. Makanya pada waktu mau dimusnahkan, Tuhan masih sayang sama keluarga Lot loh. Keluar. Karena aku tidak dapati orang benar yang mau berdoa untuk Sodom dan Gomora, maka aku akan musnahkan. Nah, sampai itu Tuhan masih sayang. Keluar, ya kan? Akhirnya keluar, ya kan? Istrinya akhirnya selamat nggak? Tidak. Hedon kan? Dia lari, tapi dia mau belakang terus. Macam kan Tuhan suruh Tuhan suruh lari keluar, fokus. Jangan tengok belakang. Dia lihat, aduh gelang saya ketinggalan, aduh emas saya, aduh uang saya, gitu kan? Jadi yang aduh rumah saya bagus, kenapa? Nah, itu gambaran apa? Orang materialistis, ya, yang hidupnya tergantung dari materi. Di mana hartamu di situ, hatiku, ya kan? Di mana hartamu di situ hatimu. Jadi hartamu di situ, hatimu melekat ke situ. Akhirnya apa? Binasa kan? Ya, Lot dan istrinya lari, dan tapi istri jadi tiang garam. Nah, itu gambaran gereja Tuhan, lingkungan yang tidak ada pendoanya. Makanya kenapa anak Tuhan harus berfungsi maksimal? Karena ketika lingkungan itu tidak kenal Injil, ya pasti tidak ada satu terobosan yang berbiasa. Kejahatan semakin meningkat, ya nggak semakin menurun. Penjara semakin penuh. Nah, coba ceritakan di lingkungan kamu, ya, di lingkungan kamu. Kamu tinggal di sini kan lingkungan berbeda. Pernah nggak kalian lihat pembunuhan di daerahmu? Sesekali atau sering? Atau orang-orang yang minum mabuk-mabuk? Pernah nggak? Pernah. Coba Ibu Liga ceritakan pernah nggak di lingkungan kamu gimana suasananya, situasinya? Ya. Yang lalu dan sekarang. Sejak kamu hadir di lingkungan itu, ada perubahan atau tidak? Atau semakin meningkat kejahatannya? Kalau menurut saya, semenjak saya injak lama sampai sekarang itu ada perubahan. Dulu tingkat kejahatannya itu tinggi, sampai ada perkelahian antar desa, anak muda dengan anak muda sampai terjadi pembunuhan. Tapi belakangan tahun ini sudah mulai berkurang. Saya percaya itu karena ada doa. Yes. Ya, juga anak-anak muda sudah mulai memberi diri untuk pelayanan di gereja. Karena dulu juga anak-anak pemuda gereja kita juga banyak yang terlibat, ya, salah pergaulan, ada yang terlibat pembunuhan, dan juga ada yang sampai sekarang masih di penjara. Tapi ketika sekarang kita bersyukur anak-anak muda sekarang mulai mungkin karena tingkat pendidikan juga mempengaruhi, dan mereka juga udah mulai ada kesetiaan beribadah, jadi sudah mulai dipulihkan oleh Tuhan walaupun belum 100%. Ya, oke. Jadi harus ada satu perubahan yang luar biasa ketika saudara belum ada di situ dan setelah saudara ada di situ.
Karena apa? Tuhan ingin kita itu benar-benar berfungsi dan berarti di daerah itu. Itu tujuan Tuhan. Maka itu selain berdoa itu harus Injil harus diberitakan. Jangan lupa fungsi gereja itu 1. Marturia, 2. Koinonia, 3. Diakonia. Ya, 1. Marturia berarti bersaksi, berarti menginjil. Nah, bagaimana menginjil kalau tidak ada yang bagaimana memberitakan Injil kalau dia tidak tahu, ya kan? Untuk memberitakan Injil, kenapa tidak tahu? Karena tidak ada yang memberitahu. Bagaimana mereka terima Injil? Bagaimana mereka mengerti Injil kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Bagaimana mereka mau diutus kalau mereka tidak tahu tentang bagaimana memberitakan Injil? Ya. Tugas memberitakan Injil itu bukan hanya tugas Pak Gembala atau orang-orang yang lulusan teologi, tapi tugas untuk memberitakan Injil adalah tugas siapa? Tugas semua orang percaya, termasuk siapa? Ya, saya. Bukan termasuk dia, bukan. Saya. Jadi tugas memberitakan Injil termasuk siapa? 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 Halo anak muda, termasuk siapa? Saya. Nah, saya mau tanya, siapa yang sudah pernah memberitakan Injil di luar yang sekolah Alkitab? Yang bisa ditanya. Kalau yang sekolah Alkitab terus gak beritakan Injil berarti itu percuma, bertobat. Oke, siapa yang sudah pernah memberitakan Injil kepada teman-temanmu? Oke, wah J udah pernah. Wah, amin, haleluya. Ya, J udah. Siapa lagi? Pada umumnya belum pernah ya. Padahal kalian itu ladang kalian itu di mana-mana ya, di sekolah ya, terus di lingkungan masyarakat, terus di tempat kerja mungkin sudah bekerja, atau di tempat kuliah sudah kuliah. Karena pasti banyak anak-anak perkuliahan atau teman-temanmu itu yang mungkin sedang frustasi atau putus asa karena dia tidak mengenal Injil, bisa-bisa bunuh diri. Gak heran pada waktu di Cina, ya kan, saudara pernah lihat di TikTok mungkin ada satu anak muda yang diputus pacarnya, dia bunuh diri karena cewek, karena nona bunuh diri. Kenapa? Karena tidak mengenal Injil, ya. Kenapa dia tidak mengenal Injil? Karena pacarnya bukan orang Manado, ya. Kalau pacarnya orang Manado pasti headset itu dibawa kemana? Ke gereja, ya kan? Nah, karena tidak mengenal Injil, kenapa ada anak muda atau mahasiswa yang mati bunuh diri karena stres ketika dia menghadapi skripsi? Kenapa? Karena dia tidak mengenal Injil. Kalau dia tidak mengenal Injil, pasti dia itu nggak akan bunuh diri. Karena dia tahu Injil itu adalah sebuah kekuatan Allah yang memerdekakan, dan Injil itu bisa mengubah dari kejahatan menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Karena Injil itu sebuah berita baik, kabar baik, dan itu sebuah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Jadi dengan Injil itu orang bisa berubah, dan penjahat akan tetap menjadi penjahat, dan preman akan menjadi preman, pemabuk akan tetap menjadi pemabuk jikalau mereka tidak mengenal Injil. Tapi penjahat, perampok, pemabuk, mereka akan berubah ketika mereka berjumpa dengan Injil. Ya, jadi saudara tahu kehidupan sebelum saya terima Yesus dan sesudah saya terima Yesus, ya. Boleh ada yang cerita sedikit tentang saya, ya, tentang dirimu. Coba, siapa yang mau? Oke, coba C, maju ke depan. Kamu cerita tentang diri kamu sebelum mengenal Tuhan dan sesudah mengenal Tuhan. Ayo C. Ya, selamat sore teman-teman. Bagaimana Kak Romeo untuk bercerita bagaimana kehidupan sebelumnya? Ya, singkat ya. Sebelum dan sesudah. Dan sesudah, bagaimana hidup yang dulu, hidup yang sangat suram, hidup yang sangat gelap, pemabuk, bahkan judi, hidup di lingkungan yang sangat tidak memuliakan Tuhan. Ya, tapi puji Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan,
kita boleh jadi bagaimana sekarang itu semua karena kebaikan Tuhan, bahkan boleh mengambil bagian dalam pelayanan, itu semua luar biasa. Bagaimana Tuhan mengubah hidup kita secara pribadi. Begitu juga teman-teman, mungkin semua dari penyerahan diri bagaimana untuk hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, itu saja. Ya, terima kasih. Jadi sekarang udah berubah hidupnya? Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Jadi harus ada perbedaan sebelum kenal Yesus dengan sesudah kenal Yesus. Ayo, yang perempuan, anak-anak yang wanita. Ayo, siapa? Iya? Iya, yang mana? Iya. Oke, ayo. Satu wakili. Ayo, Mas. Ayo kamu. Harus tahu, kita harus tahu diri saya sebelum kenal Yesus dan diri saya sebelum kenal Yesus. Apa di sini? Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kalau dulu belum sering terlibat di pelayanan, belum terlalu aktif di pelayanan, dan puji Tuhan sekarang setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, saya bisa lebih lagi terlibat dalam pelayanan, dan itu saja. Hidupmu berubah nggak? Puji Tuhan. Berubah. Masih suka marah-marah terus nggak? Masih. Masih. Tapi gimana? Dulu dan sekarang, dulu tenang nggak? Kalau sekarang sudah lebih baik. Baik. Oke, mau lebih baik lagi? Haleluya ya, proses ya. On proses ya, jadi tidak semua lagi dong. Ketika kita berjumpa dengan Yesus berat 100, bisa memang kita percaya dan kita pasti selamatan. Tapi manusia lama kita kadang-kadang suka nongol, betul nggak? Di saat titik terendah, manusia kita suka nongol. Siapa yang sejak berjumpa dengan Yesus nggak pernah berubah dosa, angkat tangan? Ya, ada nggak? Ada? Hah? Mary selama makin Yesus nggak pernah berubah dosa? Masih ya kan? Nah, ketika orang berjumpa dengan Yesus itu tidak 100% bahwa dia kehidupan lamanya itu nggak nongol lagi. Pasti ada satu saat nongol ketika di dalam titik terendah itu bisa nongol ya. Makanya gak heran kalau tiba-tiba ada pendeta, wah udah jadi pendeta terkenal jatuh di dalam dosa ya. Jadi karena itu manusia ya kan? Itu tiba-tiba anak Tuhan jatuh dalam dosa, padahal dia dulunya setia melayani, tiba-tiba jatuh dalam dosa. Nah itu kehidupan lamanya muncul, dan ketika muncul kita nggak perangi, ya. Nah akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi harus tahu. Oke, tuh. Sekarang saya tanya, kamu suka namanya? Sean. Aku mau nanya kamu. Sini, maju. Oke, ya. Sean. Apakah kamu sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Nah, ketika misalnya Tuhan panggil kamu, tiba-tiba kan kita nggak tahu kapan kita meninggalnya ya. Kamu yakin nggak masuk surga? Apa? Yakin nggak? Oke. Hah? Belum yakin? Oke. Nggak apa-apa. Jujur ya. Harus jujur. Inilah PR kita ya. Oke, siapa lagi? Nio, sini Nio. Nio lah. Nio, kalau seandainya kamu tiba-tiba dipanggil Tuhan, kamu yakin gak masuk surga? Yakin? Kenapa kamu yakin? Sudah pernah. Oke, haleluya. Oke, ya, gak sia-sia. Terus siapa lagi ya? Oke. Siapa? Yang ujung itu yang baju hitam sama namanya? Sini Kak? Ya. Hah? Bradley sini. Bradley. Oke. Kalau saya kamu dipanggil Tuhan satu kali misalnya dipanggil Tuhan ya. Kan semua orang akan dipanggil Tuhan menghadap hadiratnya. Nah, kamu yakin gak masuk surga?
Enggak, apa? Oh, apa harus jujur? Ya, sering berbuat dosa. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba, harus jujur ya. Harus jujur. Sebelah sini. Siapa kalau yang sudah yakin banget kalau sekali waktu kamu mati, kamu masuk surga? Angkat tangan. Nggak apa-apa. Jangan. Ingat dong. Keselamatan itu bukan demokrasi, ya. Keselamatan itu keputusan pribadi. Oke. Siapa? Coba angkat tangan. Yes. Oke, ya. Oh, udah yakin. Oke ya. Coba yang nggak angkat tangan berdiri. Yang angkat tangan berdiri. Nggak apa-apa. Biar nanti enak pembimbingannya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berdiri aja, berdiri doang aja. Coba, bangkit berdiri yang tidak angkat tangan tadi. Ayo, belajar berani. Anak Tuhan harus berani. Oke? Ayo berdiri. Berdiri. Stand up yang tadi. Yang belum yakin diselamatkan. Ayo, berdiri aja. Oke? Ayo. 4 orang ya. Oke, nggak apa-apa. Duduk lagi. Oke, siapa yang di sini sudah yakin bahwa ketika kamu mati itu pasti masuk surga? Angkat tangan di sini. Oke, ya 1, 2, 3, 4. Oke, nah kamu sudah yakin belum? Oke, kamu? Oke, nggak apa-apa. Jujur. Siapa yang di sini sudah yakin kalau mati masuk surga? Angkat tangan. Oke, semua nggak masalah. Jadi saya mau lihat apakah semua orang Kristen yang ke gereja itu sudah yakin diselamatkan. Itu paling penting sekali karena kita percuma mengajar kalau misalnya ternyata orang-orang yang kita bimbing belum yakin diselamatkan. Dia mau dijejerin apapun dia nggak ngerti, terus nggak akan bertumbuh dan nggak akan berbuah. Dan dosa kalian paksa-paksa pun susah. Makanya kalau kita sudah mengerti tentang kebenaran firman Allah, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia sudah memiliki identitas dirinya, dirinya sudah yakin pasti diselamatkan, pasti dia akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Ya, nah makanya pentingnya ini saya kenapa ada di sini supaya orang-orang atau anak-anak muda ini bukan hanya menjadi penikmat kebaktian, tapi benar menjadi pelaku firman setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan itu, dan bahkan bukan hanya menjadi bukan penikmat kebaktian saja atau puas dengan koinonia atau persekutuan saja, tapi dia juga menjadi pemberita Injil. Karena pemberita Injil tugas untuk semua orang percaya, termasuk siapa? Termasuk bukan termasuk kamu, tapi saya. Ya, saya ingat. Karena pemberitaan Injil itu bukan urusan orang lain, tapi urusan siapa? Saya. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Coba kita buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, oke? Yang sudah dapat baca, yuk. Baca yang keras. 28 Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nio udah dapat? Ayo baca Nio. Hah? Udah dapat? Ayo baca. Ayo baca Kak. Ya, yang keras. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yes, ya. Ini adalah ayat amanat agung, ya. Amanat agung itu diperintahkan oleh Sang Raja Agung. Siapa Raja Agung kita? Siapa? Yang keras dong, jangan malu-malu. Siapa? Kita mau belajar. Tuhan Yesus. Dan itu perintah pada waktu Yesus mau naik kemana? Nah, kenapa sampai Yesus perintahkan itu? Karena itu sangat penting. Pemberitaan Injil itu sangat penting, sesuatu yang urgent dan lebih penting daripada mungkin harta kekayaan, ya. Waktu khotbah saya hari Minggu, 1 jiwa lebih berharga daripada 2000 ekor babi. Artinya manusia itu di hadapan Tuhan terlalu penting. Maka dari itu dia menjelma menjadi manusia, bukan menjadi bukan menjadi seekor babi. Karena apa? Tuhan bisa nggak jelma jadi seekor babi? Bisa. Tapi nanti orang-orang di luar sana nggak mau percaya karena najis, ya kan? Makanya tujuannya apa? Karena bukan babi yang diselamatkan,
Tapi yang diselamatkan siapa? Maka dia menjelmanya jadi siapa? Manusia. Dan manusia, ya. Manusia itu begitu penting dan berarti. Nah, saya mau tanya, siapa yang sudah tahu memberitakan Injil? Angkat tangan. Sudah tahu? Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu ya makanya kita belajar hari ini biar nanti kalian tahu, dan setelah tahu praktekkan. Nah ini perhatikan baik-baik. Semua punya HP atau punya catatan bisa dicatat ya, karena kalian itu harus menghafal ayat-ayat. Nah, menghafal ayat-ayat dan termasuk pembina-pembina ya. Jangan sampai nanti muridnya hafal, kalian nggak hafal. Apa ya? Oke. Ya, saya pakai metode yang simpel saja ya. Simpel biar kalian bisa mudah dimengerti dan kalian nanti akan menjadi penginjil yang luar biasa ya. Nggak harus sekolah Alkitab kalau sudah penginjil juga. Oh, saya harus sekolah Alkitab dulu. Nanti semua kalau jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya, ya kan? Betul nggak? Dimanapun kalian berada, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat pekerjaan, saudara bisa memberitakan Injil, ya. Jadi nggak harus punya gelar pendeta atau punya gelar sarjana teologi atau doktor teologi, tidak. Bahkan kalau terlalu banyak gelar kadang-kala banyak mikir kalau menginjil. Betul nggak? Iya, kalau dulu coba pengalaman waktu belum sekolah teologi aku mungkin waduh menginjil berani. Tapi setelah sekolah teologi ya mikir, aduh nanti dia tersinggung nggak? Nanti dia ngamuk nggak? Betul nggak? Ya? Nah, saya cerita kakak saya ya. Kakak saya itu nggak sekolah teologi. Dia itu perintisan gereja di Lampung waktu itu. Nah, dia dari nggak tahu apa-apa, dia belajar firman sendiri dari latar belakang yang bukan Kristen. Pada waktu dia ke Lampung, karena dia keluarga dia satu-satunya Kristen, nggak ada yang lain. Dia akhirnya berdoa dan akhirnya dia menginjil. Kalau menginjil itu berani sekali, kakak saya. Menginjilnya nggak pakai teknik 4 hukum rohani. Kalau 4 hukum rohani itu lembut ya. Kalau ini nginjilnya ya, kalau kamu nggak percaya Yesus kamu akan masuk neraka, tahu nggak? Nah, kira-kira Mary berani nggak nginjil begitu? Hah? Berani. Tapi kakak saya berani. Kenapa? Karena nggak sekolah Alkitab. Jadi tahunya cuma itu dia berani mati karena pernah mau dibunuh waktu itu oleh 3 orang ya. Tapi dia pasrah mau dibunuh karena dia itu lingkungannya sangat fanatik. Nah pada waktu dia menginjil, akhirnya banyak jiwa-jiwa bertobat. Akhirnya gereja itu menjadi banyak dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi sekitar 100 orang bertobat ya di gereja itu. Bahkan pernah ada satu ibu yang tidak bisa baca dan tidak bisa baca dan tidak agak tuli. Jadi tiap hari nyapu, jadi tetanggaan sama gereja. Dia tiap hari nyapu ya. Setiap ada pujian, ya mungkin dia nggak dengar atau gimana. Pokoknya dia sambil nyapu, sambil sengaja nyapunya itu sampai beres kebaktian, gitu kan. Nah, satu ketika dia bertobat. Nah, ketika dia bertobat percaya Yesus, Injil diterima, terjadi perubahan pada ibu itu. Dan ibu itu akhirnya mengalami perubahan yang luar biasa. Satu, telinganya bisa mendengar. Kedua, dari tidak bisa baca jadi bisa baca. Coba dari mana? Nah, kalau bukan dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus, nggak mungkin dia bisa. Nah, makanya hari ini saya mengajarkan saudara, kalian semuanya ya, supaya bisa menginjil secara pribadi ya. Oke, dengan metode 4 hukum rohani ya. 4 hukum rohani ini. Oke, klik. Ya. Yang pertama, tulis ya, tulis itu. Ini ditulis. Dan nanti juga setiap saat itu harus menghafal ayat. Saya kasih waktu. Hukum yang pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara. Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Jadi Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai satu rencana yang indah dalam hidup saudara. Ya, coba baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Oke, klik. Nah, yang pertama adalah kasih Allah, ya, kasih Allah, kasih Allah.
Coba kita baca sama-sama ayat Yohanes 3:16, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Yang pertama, kasih Allah, bahwa Allah mengasihi semua orang berdosa. Ya. Allah mengasihi semua umat manusia tanpa kecuali. Jadi semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal. Kenapa Yesus Dia harus mati di atas kayu salib? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Itu kuncinya. Karena Dia mengasihi dan Dia menghendaki semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu diselamatkan. Gak ada satupun Tuhan inginkan yang diciptakan itu binasa. Tapi Dia mau menghendaki semua yang diciptakan oleh Tuhan itu diselamatkan. Tapi rancangan Tuhan pada waktu itu dirusak, dihancurkan. Oleh siapa yang menghancurkan rancangan Tuhan? Siapa? Yes, iblis. Oke, rencana Allah buat hidup kita. Rencana Allah buat hidup kita adalah Yohanes 10:10b. Kita baca sama-sama 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya. Jadi Tuhan, Dia rencananya indah buat kita, dan rencananya buat kita adalah supaya hidup kita bahagia dan hidup kita penuh arti. Artinya berarti. Siapa yang hari ini merasa hidupnya tidak berarti? Harus jujur ya. Angkat tangan. Ada yang hari ini merasa hidupnya tidak berarti? Angkat tangan. Siapa yang hari ini merasa hidupnya bahagia? Angkat tangan. Oke. Siapa yang hari ini hidupnya merasa berarti? Oke. Saya rindu kalian itu terbuka ya dan jujur ya dengan pertanyaan itu. Kalau memang iya, tidak, nggak apa-apa. Kalau ragu-ragu ya udah nggak usah angkat tangan ya. Supaya saya bisa tahu dan nanti kalian ngerti dan akhirnya kalian itu berubah ya. Nggak apa-apa karena namanya belajar dari tidak tahu menjadi tahu ya kan. Nah, oke. Nanti dulu, jangan dulu klik kembali ke saya. Oke ya. Rencana Allah adalah untuk bahagia. Nah, saya sekarang kasih waktu 3 menit, 5 menit atau 2 menit ya. 3 menit untuk menghafal 2 ayat ini ya, semuanya. Ya, sekali waktu saya tunjuk soalnya. Oke, ayat ini hafal, kasih Allah dan juga rencana Allah ya. Yohanes 3:16 dan Yohanes 10 ayat 10b. Kamu harus hafalkan ya. Hafalin. Saya kasih waktu ya 2 ayat. 1 ayat dulu ya dari kasih Allah dulu ya. Kasih Allah dulu. Kasih waktu 3 menit untuk menghafal. Hah? Rata-rata apa? Rata-rata apa? Hah? Coba matikan dulu. Tutup dulu. Nah, oke. Yohanes 3:16 siapa yang sudah hafal? Ya, kamu dapat. Coba kamu sehat. Kamu di situ aja. Oh iya, mantap. Apa? Coba yang keras. Karena begitu besar kasih Allah ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Yes ya, oke. Haleluya. Yang sudah hafal, siapa yang sudah hafal lagi di sini? Iin, sudah hafal Iin? Ya? Ayo Iin. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam Segala kutipan dalam sebuah ya. Oke. Ya, coba yang sudah ada yang print udah hafal kamu? Udah hafal belum? Belum. Oke. Saya kasih hafalan dulu. Nanti semua saya tunjuk satu-satu sudah hafal ya. Oke, kasih waktu 3 menit. Yohanes 3:16. Pokoknya saya tunjuknya acak ya.
Kenapa harus menghafal ayat ini? Kalau kalian menginjil, itu nggak bisa kalau nggak hafal ayat. Nah, guru-guru sekolah minggu juga harus hafal. Jangan anaknya suruh hafalin. Anaknya suruh hafalin, encinya tidak hafal, kan aneh gitu kan? Nanti diserang balik sama encinya, sama anaknya. Terus begitu pembina-pembina, oh kamu hafal ayat? Dia nggak hafal ayat. Oke, Yohanes 3:16 sudah? Sudah hafal? Coba kita bunyi sama-sama deh ya, serempak ya. Coba sebelah sini dulu. Yohanes 3:16. Oke, karena ini terlalu banyak. Barisan sini. 1, 2, 3. Ayo, 2, 3. Nah, bagian sini. Ya. Ayo. Ini yang mengganggu ya. 2, 3. Ya, yang sudah lewat sampai hafal 10 ya. Sampai hafal 10. Soalnya kalau belum hafal aku pasti belum lewat. Oke, sini ya. Kamu sendiri atau gabung? Oke, gabung ini ya. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah kami, sehingga Dia tinggal setiap orang yang percaya kepadanya. Oke, nah 2. Yuk, apa? Yohanes 3:16. Oke, nah sebelah sini nih, di sisi yang paling depan. Yohanes 3:16, 2, 3. Oke, nah ini apa? 2 bangku. 2, 3. Yohanes 3:16. Nah, oke, ini bangku terakhir. Ayo, 2, 3. Tidak binasa. Ya, oke ya, semua udah hafal ya yang pertama ya. Ayat kedua, Yohanes 10 ayat 10b, bagian sini udah hafal belum? Oke ya, ayo 2, 3. Oke, nah ini pasti banyak Belinda. Ayo, berempat. 2, 3. Yohanes 10 ayat 10b. Sudah siap? 2, 3. Yohanes 10 ayat 10b. Ya, aduh ada kali dia jadi dibantu ya. Oke, ini deh 2 pasukan deh sama Jerry ya, sama Taruski. Ya, oke, semua sama. 2, 3. Yohanes 10 ayat 10b. 2, 3. Ya, belum saya. Nanti hafal lagi ya. Pokoknya ini kalian harus hafalin. Cara menghafal ayat itu supaya kalian bisa hafal lagi nanti ditulis ya, tempel di kamar. Ya.
Biar bangun tidur, oh ya ini ayat hafalan. Biar kamu nanti bisa menginjil, ya. Jadi bagian pertama tadi apa tentang bahwa Tuhan Allah mengasihi kita, ya, mengasihi kita. Rencananya indah buat hidup saudara, hidup manusia. Nah itu hukum pertama ya. Ingat, Tuhan Allah mengasihi saudara dan rencananya indah dalam hidup saudara, ya kan? Ayatnya di mana? Yohanes 3:16. Yohanes 10 ayat 10b. Oke ya. Sudah mengerti semua? Ada pertanyaan di sini? Ada nggak? Nanti beres ini ada praktik loh ya. Bukan hanya untuk belajar doang, ada praktik langsung ya. Oke. Sudah mengerti? Sudah mengerti. Bagian kedua. Yakin? Ya, oke. Memang manusia rencana Allah bagi manusia itu indah ya. Supaya manusia itu hidup bahagia, penuh arti. Allah itu mengasihi kita, tapi yang menjadi persoalannya ada kuasa lain yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa ya. Jadi hukum yang kedua itu manusia berdosa dan terpisah dari Tuhan Allah sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya ya. Jadi manusia memang rencana Tuhan itu indah. Rencana Tuhan itu supaya manusia diselamatkan, supaya manusia hidup bahagia. Tetapi ada kuasa lain yang ingin menghancurkan kehidupan manusia ya. Seperti dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu tujuan iblis. Jadi Allah rencananya adalah untuk keselamatan, hidup bahagia, tapi iblis tujuannya untuk menghancurkan, membinasakan dan membuat kekacauan. Kalau kamu lihat tadi di video, kenapa orang hidup mabuk-mabukan? Kenapa hidup dalam kejahatan semakin meningkat? Karena memang iblis tujuannya untuk menghancurkan. Mereka sembah apa dari dewa Mesion ya. Nah, itu apa? Topeng kayu tapi disamakan seperti Allah. Jadi dia pikir itu berkuasa. Nah, akhirnya itu padahal kuasa kegelapan yang mengikat itu, dan orang-orang di sana itu menyembahnya itu. Meskipun banyak gereja di sana, tapi gereja itu tidak berfungsi. Maka dari itu ada orang-orang yang berdoa biar terjadi ledakan kebangunan rohani. Jadi sebenarnya hidup kita diperhadapkan oleh dua kekuatan, yaitu Allah dan iblis. Tuhan ingin kamu indah, bahagia, ya, selamat, berarti. Tapi iblis ingin kamu hancur, binasa, dan penuh dengan kekacauan. Makanya kalian di dunia ini ada yang jahat, ada yang baik. Tapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan. Ya, Efesus 10 bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik sumbernya dari mana? Allah atau iblis? Allah. Perbuatan jahat sumbernya dari mana? Dari iblis. Nah, manusia berdosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Jadi dosa itulah yang merusak kehidupan manusia, agar manusia itu tidak mengetahui rencana Allah di dalam hidupnya. Jadi tidak heran kalau manusia itu hidupnya berbuat jahat terus, kekacauan dan pertikaian, permusuhan. Nah, kemudian hubungan dengan Tuhan jelas otomatis pasti terpisah karena dosa, ya, karena dosa. Nah, siapa di sini yang tidak berdosa? Angkat tangan. Ya, siapa yang di sini berdosa? Angkat tangan. Ya, saya juga berdosa. Ya, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia, berarti semua manusia. Kalau anak kecil dosa nggak? Punya dosa nggak? Punya. Yaitu yang disebut dosa warisan. Sejak dari dalam kandungan ibuku, aku sudah mengandung di dalam dosa, kata Daud. Ya, Mazmur 51 ayat 7. Dan sejak dari dalam kandungan ibuku. Dan kemudian dosa itu dosa warisan dari siapa? Dari siapa? Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, dia sempurna. Dia tidak berdosa pada waktu diciptakan. Di Taman Eden ditempatkannya. Tapi
ada siasat kuasa kegelapan, yaitu iblis ingin menghancurkan. Nah, Tuhan katakan pada Adam dan Hawa, semua buah, ya kan, yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali yang di tengah taman. Kalau kamu makan pasti kamu akan mati. Tapi ada ular patola, ya. Ada ular, ya, yang itu adalah iblis. Dia putar balikan, ya, putar balikan. Hai Adam dan Hawa, memang Tuhan bilang semua boleh kamu makan, kecuali yang ada di tengah taman. Tapi makan saja, sekali-kali kamu tidak akan, kurang beda-beda tipis kan? Betul nggak? Tuhan bilang kamu pasti akan mati, tapi iblis bilang sekali-kali kamu, beda nggak? Beda kan? Tuhan secara radikal, kamu pasti akan mati, tapi iblis kompromi, sekali-kali kamu tidak akan. Nah, bingung kan? Mana yang betul? Beda-beda tipis, beda-beda tipis. Benar nggak? Nah, manusia kadang-kadang terkecoh, ya kan? Sekali-kali enggak lah, ya kan? Sekali-kali enggak. Padahal Tuhan bilang, jangan, ya kan? Jangan kamu berpasangan dengan orang yang tidak seiman, ya. Tapi kan udah jatuh cinta gimana ya? Nah, itu kan? Udah mulai berubah kan? Nah itu. Kenapa? Karena manusia suka memaksakan keinginan sendiri. Nah, saya mau tanya, kenapa Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa? Yuk, kenapa? Kenapa? Karena dia taat pada ular patola, ya kan? Ya. Coba kalau Adam dan Hawanya pakai Manado, pasti nggak akan jatuh ya. Betul nggak? Kita sikat ya, bener nggak? Kita langsung makan, no? Itu enak daging ya. Makanya jangan macam-macam sama orang Manado, ya kan? Setan aja dimakan, apalagi kamu. Setan aja dimakan, betul nggak? Iya. Nah, kenapa? Karena dia lebih mentaati pada seorang iblis, ya, seorang iblis. Akhirnya jatuh dalam dosa, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah usir manusia itu dari taman. Pergi kamu keluar. Nah, pada waktu Adam dan Hawa, kemudian apa? Pada waktu Adam dan Hawa udah jatuh dalam dosa. Akibat perbuatan dosa, ada nggak? Ya. Tapi apakah Allah benci sama manusia? Tidak. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dia memang tidak benci manusianya, tapi benci dosa yang dilakukannya. Akibat perbuatan dosanya, apakah ada pengampunan? Ada. Ada pengampunan. Tetapi konsekuensi dari berbuat dosa, apakah ada? Ada. Contohnya saya gini. Misalkan masih muda nih, masih muda berhubungan pacaran. Nah, terus akhirnya batambor sebelum menikah. Ya kan? Batambor loh. Nah, itu akibat dosa, ya kan? Nah, pendeta mau memberkati gak? Mau gak? Mau loh, mau. Konsekuensinya apa? Nggak boleh di gereja kan? Nah, dipas itu akibatnya kan? Tapi diampuni sama pendeta diberkati nggak? Diberkati, tapi di luar sedih nggak? Sedih nggak? Hai wanita-wanita dan pria-pria, sedih nggak? Sedih kan? Nah, itu konsekuensi dari perbuatanmu. Pengampunan ada, tapi akibatnya konsekuensinya ada. Ya, jadi artinya ada siapa yang menabur dia akan tuai. Nah, sama dengan Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pengampunan ada. Tuhan pun mencari dia. Dengan cara apa? Dia panggil. Adam dan Hawa takut. Dia bersembunyi. Ketakutan meliputi Adam dan Hawa. Dia bersembunyi. Dia pikir, ya, Tuhan nggak tahu dia sembunyi di mana. Waktu Adam dan Hawa bersembunyi, kira-kira tahu nggak? Tuhan tahu nggak Adam dan Hawa di mana posisinya? Hah? Tahu nggak? Nah, Adam dan Hawa itu ibaratnya gini, seperti seekor bebek yang bersembunyi, pantatnya kelihatan. Dia pikir nggak ada orang lihat, ternyata matanya dia doang yang gelap, ya kan? Ternyata pantatnya kelihatan sama orang-orang yang lewat. Pernah nggak lihat seekor bebek seperti itu? Nah, sama dengan Adam dan Hawa bersembunyi di hadapan Allah,
Ya, tapi Allah tahu posisinya ada di mana. Allah tahu posisinya. Tapi kenapa Tuhan tidak langsung tangkap Hawa? Misalkan, kalau kamu lihat ada pencuri, ya kan? Nggak mungkin dong. Hai pencuri, di manakah engkau? Kira-kira kalau kamu lihat pencuri langsung diapain kalau kamu? Hah? Sikat dan ditangkap kan? Oh pencuri, langsung tangkap. Kasih viral. Nah, tapi pada waktu Tuhan Allah, pada waktu Adam dan Hawa bersembunyi, Allah tahu kan di mana posisinya. Tapi Allah tidak mau mengejutkan dia, tidak mau menghakimi dia. Dia Adam, dia panggil. Adam, di manakah engkau? Dia panggil. Kenapa? Tuhan sangat mengasihi. Kenapa Allah nggak langsung? Adam, kurang ajar kamu. Baik. Karena dia tetap mengasihi Adam dan Hawa. Dia panggil Adam dan Hawa, di manakah engkau? Kenapa? Dia nggak langsung tangkap. Karena Yesus Allah itu memberikan hak prerogatif kepada Adam. Tinggal dia mau dengar gak panggilan Allah. Keputusannya dari siapa? Dan Allah tidak menjadikan kita robot. Karena pikir bebas. Waktu dipanggil, kamu dengar atau tidak? Kalau dengar, tidak merespon. Mau respon tidak? Nah sama dengan anak-anak Tuhan. Berada di gereja yang sama, pendetanya sama, ya, frekuensi ibadahnya sama, tapi tidak semua respon daripada anak-anak Tuhan itu sama. Jadi gak heran, oh ada ini, seperti tadi kali dia bilang, oh ada anak muda yang akhirnya jatuh dalam dosa, akhirnya masuk penjara. Padahal dia mungkin beribadah yang sama, firman Tuhan yang sama, Tuhan yang sama. Tapi itu bukan bicara soal benar dan salah, tapi soal apa? Respon. Bagaimana respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Makanya tidak semua hamba-hamba Tuhan juga mereka move on, ya kan? Mereka move on dalam pelayanan. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah, ya. Ada hamba Tuhan setiap hari masalah langsung lari dari panggilan. Kenapa? Itu bukan bicara soal benar atau salah, tetapi soal respon. Sama dengan saudara ketika ada masalah, ada tekanan, ada persoalan di titik terendah. Nah, ada orang yang bangkit, ada orang yang tidak bangkit, jalan itu semakin terpuruk. Itu bicara soal apa? Soal respon. Padahal dia sudah baca firman, mendengarkan firman yang sama. Itulah soal respon. Nah, ini panggilan Allah terhadap Adam dan Hawa. Itu bicara soal respon Adam dan Hawa. Bagaimana meresponi panggilan itu? Allah sudah tahu dia di mana dia bersembunyi. Tapi Allah tidak mau mengejutkan. Dia berikan kesempatan, kebebasan Adam dan Hawa untuk meresponi panggilan itu. Nah, akibat dosa, ada nggak akibat dosa? Akibat dosa itu ada. Akibat dosa, oke, bukan lagi. Manusia berbuat dosa. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden. Hubungan dengan Tuhan terpisah. Jadi tidak bisa langsung datang kepada Tuhan. Karena Tuhan suci, Tuhan kudus, Tuhan maha suci, dan manusia berdosa tidak bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Itu persoalannya. Sehingga manusia kalau tidak diselesaikan dosanya akan binasa. Oke. Oke, baca sama-sama 2, 3. Roma 3:23. Oke. Jadi manusia sebenarnya oleh Tuhan diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah, tetapi karena keras hatinya ia memilih kehendak, memilih jalannya sendiri sehingga persekutuannya dengan Tuhan terputus, yaitu dosa, perbuatan dosanya. Nah, karena kekerasan hatinya untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah disebut dosa. Jadi artinya orang yang degil, keras hati, ingin menempuh jalannya sendiri bukan jalannya Tuhan. Maka itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan manusia itu seperti itu. Kalau ingin memilih jalannya sendiri, padahal Tuhan sudah atur jalannya, ya. Ada nyanyian, jalan aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Nah, orang yang benar-benar ingin diatur oleh Tuhan, pasti hidupnya itu akan penuh dengan kebahagiaan. Nah, itu pilihan. Dan diwujudkan baik dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh. Jadi dosa, ya. Dosa artinya, ya dari kata hamartia itu, dosa artinya pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Nah, jadi
tidak seirama. Nah itu dosa, itu tidak sejalan dengan Tuhan, itu dosa. Tidak seirama, tidak satu circle kayak anak muda ya. Lu kan bukan circle gua, ya kan? Tidak satu circle ya, tidak satu frekuensi. Makanya kalau kamu cari gelombang TV, frekuensinya nggak bener, pasti nggak akan bagus hasilnya. Makanya perlunya ada satu frekuensi. Nah, kalau kamu nggak satu frekuensi dengan Tuhan, hidupmu akan kacau, akan berantakan, ya, akan kagak karuan. Kalau kamu nggak sefrekuensi dengan Tuhan. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran jelasnya ya. Hukum yang kedua terpisah dari Tuhan Allah, ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal. Oke. Coba saya mau ada anak muda maju ke depan untuk alat peraga. Oke. Jordan maju ke depan. Siapa namanya yang pakai kaos hitam? Hah? Presi, kasih maju ke depan. Oke, siapa ya? Satu lagi. Bukan Pak. Nah ini kamu. Ya. Kebagian semua ya. Jangan aman-aman. Oke, kamu berada kamu. Ya, berada. Oke. Kamu ya, oke. Tunggu dulu. Nah, ini ibaratnya Jordan itu Tuhan Allah, ya kan? Nah, ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ibarat ya, jangan singgung loh, ya. Ibarat. Nah, dia mau datang kepada Tuhan. Dia mau datang kepada Tuhan, nggak bisa. Karena ada apa? Tadi? Oke, saya sini. Ya. Oke, nggak bisa. Ada penghalang di sini. Ini ganggu banget sih lo. Ini penghalang. Lo mau datang, ya kan? Ada penghalang. Ini dosa ini. Nggak bisa langsung Tuhan ya. Yang Maha Suci. Kamu berdosa. Nah, makanya terpisah hubungan kamu dan dia. Mau datang ada penghalang. Bagaimana caranya supaya bisa kamu bertemu dengan Tuhan? Harus di dosa itu harus di. Nah, dosa kamu kembali. Oke ya, sudah. Nah, karena ada penghalang. Oke. Nah, Tuhan Allah yang Maha Suci, manusia berdosa. Nah, Tuhan Allah Maha Suci itu tidak bisa bergaul dengan dosa. Maka dari itu dosanya harus diselesaikan. Nah, saudaraku, anak-anak muda, Tuhan Allah Maha Suci sedangkan manusia berdosa. Karena itu ada satu jurang, ada jurang pemisah. Jadi mau datang ke sana nggak bisa, ada penghalang, jurang, ya, ada jurang pemisah. Boleh gambar kalau ada kertas, saudara boleh gambar biar ingat. Jadi akibat manusia jatuh dalam dosa, terpisah persekutuannya dan manusia mulai mencari usahanya sendiri untuk mencari keselamatan, mencari dengan usahanya sendiri, cari ke lembah curang, ku cari-cari damai, ke gunung tinggi, ku cari-cari damai, ke pohon besar, ku cari-cari damai. Makanya munculnya animisme dan dinamisme, percaya pada roh-roh halus, percaya pada benda-benda gaib. Ya. Makanya saya bingung. Ada juga pendeta yang masih percaya sama benda-benda gaib, bingung saya. Ada satu pendeta, ya, pendeta juga, pendeta saya kenal juga. Dia ada pelipat gandaan uang. Jadi uangnya dia dikasih kepada orang pinter, terus kemudian katanya dengan 10 juta nanti bisa 1 miliar. Aduh, enak banget ya, nggak usah kerja ya. Dia percaya pada benda-benda gaib, padahal udah jadi pendeta. Ya itulah, pendeta juga apa? Manusia. Jadi kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Jadi cari kebenarannya sendiri, cari jalannya sendiri, tidak menemukannya kan? Kan ada lagu, ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Nah, manusia cari, makanya
ada yang agama ini, ada yang agama ini, ada yang agama ini. Jadi usaha manusia mencari Allah. Apakah menemukannya? Tidak. Oke, klik. Nah, ada solusi, ya. Kalau kalian mengatasi masalah tanpa, betul nggak? Hah? Betul nggak? Hah? Mengatasi masalah tanpa masalah? Hah? Malah jadi panjang masalah karena bayar bunga di pegadaian, betul nggak? Nah, kalau mengatasi dosa, inilah solusinya. Yes, apa? Tuhan menghendaki kita diselamatkan, meskipun kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi tutup dulu, Mr. Roy. Karena apa? Karena kita mau menghafal 2 ayat tadi, ya. Satu ayat tadi, Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23, ya. Coba buka Alkitab. Tadi Roma 3 udah dibaca, ya. Sekarang Roma 6 ayat 23, buka. Sebab upah dosa, dia baca, buka dulu. Karena takutnya hafal, ya. Oke, Roma 6 ayat 23. Ibu coba tolong baca, Bu. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Iya, ya. Baca sama-sama 2-3. Roma 6 ayat 23. 2-3. Ya, hafalin 5 menit langsung 2 ayat, ya. Ini pendek-pendek toh, nggak panjang, baru pendek. Sebentar yang ketiga lumayan panjang. Ayo kita baca sama-sama dulu. 2-3. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan memahami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Ya. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Jadi tadi problemnya ada dosa sehingga manusia terpisah dengan Tuhan. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan kasih solusi. Solusinya apa? Yaitu Yesus Kristus. Saya mau tanya, apa bedanya satu-satunya jalan dan salah satu jalan? Coba, Satu-satunya jalan ada jalan lain. Ya, kalau satu-satunya tak ada yang lain. Jadi beda dong dengan lagu Roma Irama. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Langoan, ya betul nggak? Tapi jalan menuju surga satu, ya. Satu-satunya, berarti tidak ada yang lain. Makanya kalian itu kalau sudah percaya Yesus nggak usah yang lain, karena itulah yang tepat, ya. Satu-satunya jalan. Oke. Yesus satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa. Jadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa dan manusia itu terpisah hubungannya dengan Tuhan, sedangkan Tuhan menghendaki manusia masuk kemana? Ke surga. Tapi karena ada dosa, nggak bisa ke surga tadi, ya. Ada penghalang. Maka dari itu dosa harus diselesaikan. Dan dosa diselesaikan itu tidak bisa dengan perbuatan baik, nggak bisa. Perbuatan baik itu tidak bisa
tidak bisa menyelamatkan. Udah belum ini? Udah. Jadi perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Nah, dosa itulah yang membuat kita tidak bisa datang kepada Allah. Sedangkan Allah ingin kita masuk surga. Nah, caranya bagaimana? Nah, Tuhan utus anaknya yang tunggal. Ada jalan keluar, ada jalan pengampunan, ada jalan keselamatan, yaitu melalui siapa? Yesus Kristus sebagai jembatan, ya, sebagai jembatan penghubung agar manusia bisa sampai kepada Allah. Jembatan penghubung ya. Oke. Kristus mati. Ganti siapa? Aduh, enak banget ya jadi orang Kristen ya. Kita yang berbuat dosa, kita yang iri hati, kita yang jahat, ya kan? Tapi yang menanggung siapa? Enak enggak? Aduh, enak banget lah. Enak banget ikut Tuhan Yesus Kristus. Kita yang berbuat dosa, Dia yang tanggung. Stacy, kamu mau nggak? Kalau misalkan Mary yang berbuat dosa, kamu yang tanggung hukumannya. Hah? Mau nggak? Mau? Enggak. Nggak suka kawan juga. Nah ini cobaan dari ibu. Ibu, kamu mau nggak? Ibu yang berbuat jahat kamu tanggung dosanya ibu. Enggak. Anak yang tidak berbakti. Udah kejamnya anak itu ya. Anak yang tidak berbakti. Anak yang tidak berbakti sama orang tua. Ya, saya mau bilang apa? Kalian nggak mau tanggungan kesalahan orang lain. Coba ini Bu Linda kan udah nikah sama Donald. Kalau Donald yang berbuat salah, kamu tak mau tanggung? Sorry Dori. Tanggung sendiri. Ya, bayangin suami istri pun dia nggak mau tanggung suaminya. Ya, apalagi kali ini ada anak sama ibu nggak mau tanggung dosanya ibu. Nah, karena apa? Perbuatanmu ditanggung sendiri, konsekuensinya menanggung masing-masing. Karena keselamatan bukan demokrasi. Keselamatan bukan bicara soal berbakti, ya kan? Keselamatan bukan bicara soal kesetiaan sama keluarga, tidak. Keselamatan itu masing-masing dan keputusan pribadi. Emang waktu mau berbuat dosa kompromi dulu, enggak kan? Keputusan pribadi. Nah, Kristus mati bagi kita. Roma 5 ayat 8. Ayo baca sama-sama. Roma 5 ayat 8. 2, 3. Ya, Roma 5 ayat 8. Ini nanti dihafal juga ya. Ingat. Oke. Nah, Kristus telah bangkit pula dari kematian. Nah, Yesus itu satu-satunya jalan, dia mati bagi kita, ganti kita. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita masih berdosa, ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dan kemudian Kristus telah bangkit pula dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 3-6, tapi yang mau dihafal itu ayat 3-4 aja. Ya. Ayo kita buka pada ketawa ya. Oh my god, 3-4 ini. Ini ada lagi musimnya menghafal ayat ya. Kapan lagi kita kalau nggak begini mau hafal di rumah? Hah? Kagak ya. Makanya berlatih untuk menghafal ayat. Ayo baca 1 Korintus 15 ayat 3-4. Oke. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Kita bangkit berdiri. 1 Korintus 15 ayat 3-4. 2-3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, silakan duduk. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus mati karena apa? Dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia dikuburkan dan pada hari ketiga Dia bangkit sesuai dengan. Jadi berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu kata siapa? Kata siapa? Kitab suci, bukan kata saya, bukan kata Pak Pendeta atau Pak Gembala, tapi kata apa? Kitab suci. Kalau kata kitab suci itu benar atau bohong? Kalau kata kitab suci itu benar atau bohong? Itu adalah benar. Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu apa yang Paulus sudah terima sendiri, yaitu bahwa apa? Kristus mati karena apa? Dosa siapa? Dosa saya. Dan Ia dikuburkan dan pada hari ketiga Dia bangkit sesuai dengan apa? Kitab suci. Jadi itu bukan berita bohong. Yang ngasih tahu itu Yesus, yang ngasih tahu itu kitab suci. Jadi kamu kalau dengar dari yang bukan kitab suci, kamu gak usah percaya. Tapi kalau dari kitab suci pasti itu tidak bukan berita bohong. Kristus mati ganti kita. Kristus mati karena dosa kita. Oke. Sampai di sini mengerti? Yes ya. Oke, klik Israel. Nah, ini ya. Aduh, sudah 2 ayat panjang, ada satu lagi ayat yang mau dihafal lagi. Oh my God, gitu kan. Baru suruh ngawak itu ya, belum disuruh mikul kayu. Kristus adalah satu-satunya jalan. Jadi bagian ketiga, satu, ya. Pertama, Kristus mati ganti kita. Terus kedua, ya, dari kematian. Ketiga, ya, Yesus adalah satu-satu. Jadi Kristus mati ganti kita. Yohanes 5 ayat 8. Terus Kristus telah dibangkitkan dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 6 ya, enggak apa-apa 6. Berarti nanti menghafal sampai 6 juga. Tapi sampai 6 enggak masalah, karena kan itu hanya penampakan diri kepada murid-muridnya dan kepada lebih daripada 500 orang ya. Terus kemudian yang ketiga, Kristus adalah satu-satunya jalan ya. Oke, kita baca Yohanes 14 ayat 6, 2, 3. Iya, tadi kan sudah terpisah hubungannya dengan Tuhan. Jadi mau datang nggak bisa karena ada penghalang. Caranya, solusinya, makanya Tuhan selesaikan dosa itu. Dan tidak bisa dengan perbuatan baik kita, tetapi dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, oke. Siapa yang mau jadi alat peraga lagi nih? Coba kamu, apa sih namanya? Ya, kamu sini. Terus yang pakai baju biru, ya. Nah, ini siapa ya? Ken. Udah ada berapa? Nah, ini udah biarin, nggak apa-apa. Jangan dimatiin. Oke. Ini manusia berdosa dan dia Tuhan Allah yang Maha Suci. Kamu mau datang, ada penghalang tadi kan? Nah, nggak bisa. Kamu mau berbuat baik, mau berbuat balik, nggak bisa menyelesaikan masalah dosa kamu. Maka itu kamu perlu Yesus tuh sayang sama kalian semua. Putus anak yang tunggal untuk mati di atas dosa. Nah, ini kok mati? Ini mati kamu. Mati itu bukan berarti tidur. Ya, ya, nih.
Tahu. Tengkurap. Kamu diinjak soalnya. Oke ya. Nah, kamu mau datang di sana sekarang. Kamu harus percaya sama Yesus. Kamu percaya Yesus gantikan dosamu? Hah? Percaya nggak? Percaya? Yesus mati di atas kayu untuk menanggung dosa kamu? Ya kan? Kamu tadi kan nggak bisa datang langsung ke Dia sebagai Tuhan Allah. Tuhan Allah jangan mau tupir. Fokus ya. Gimana? Mau datang kepada Yesus, mau datang kepada Tuhan. Dia suci dan kamu berdosa. Nah, agar kamu bisa datang ke sana, kamu harus hapuskan dosa. Kamu nggak bisa bersihkan dosa dengan perbuatan baik kamu. Tapi dengan apa tadi? Roma 5 ayat 8. Dengan kematian Kristus ganti kita. Nah, kamu terus kemudian Dia mati bagi kita juga, Dia kuburkan dan bangkit bagi kita juga. Sesuai dengan kitab suci. Dan kamu harus percaya, ya. Nah, ini jembatan. Coba kamu injak. Kamu siap injak nggak? Yesus, Jadi ini adalah jembatan. Sasa ya. Oke. Jadi ini jembatan biar kamu dapat sampai ke Tuhan, ya, ke Tuhan Allah. Nah, suci. Jadi, ini pengorbanan Yesus menjadi jembatan menuju ke Tuhan Allah yang Maha Suci. Jadi tidak bisa dengan perbuatan baikmu, tapi harus dengan kasih Tuhan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, baru kamu bisa sampai kepada kami. Haleluya. Terima kasih. Ayo, kamu jangan tidur terus. Ya, oke. Sampai di sini mengerti? Ngerti ya? Jadi dengan berbuat baik nggak bisa. Perlu siapa? Yesus. Nah, kalau tadi pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, tapi tambah ruwet banyak bunga. Tapi bersama Yesus, masalah apapun bisa diselesaikan bersama Yesus, ya kan? Dosa saja bisa diselesaikan sama Tuhan Yesus. Apalagi cuma anak-anak muda cuma soal pasangan hidup, itu terlalu kecil, ya. Surga aja dikasih, apalagi soal kebutuhan hidup. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Oke, hafalin 3 ayat. Ya, 3 ayat ya. Apa aja tadi? Roma 5 ayat 8. Terus Yohanes 14 ayat 6. Oke, ya. Ya, beri waktu